Terima kasih saudara masih bersama kami dalam Sapa Redaksi Education. Kita lanjutkan Pak Coace. Jadi menyambung tadi lah yang kita kadangkala ada stigma atau pandangan dari masyarakat luar. Ya wajarlah dikenain pajaknya tinggi karena spa kan kesannya negatif tadi dalam tanda kutip quote unquote ada bisa plus di sana gitu kan. Akhirnya ya nggak apa-apa kan bagian dari hiburan. Nah ini apa yang kita bisa klarifikasi, bisa jelaskan Pak Jo terkait dengan pemikiran masyarakat stigma ini? Jadi Pandangan ya boleh dikatakan. Ada stigma negatif bahwa tenaga spa itu adalah penghibur. Gitu dia. Betul. Ya. Iya. Kami tidak mengatakan bahwa tidak ada sama sekali. Ya. Tapi mohon diluruskan bahwa itu kan oknum. Jangan kemudian wadah yang bersih yang kita hargai, kita hormati namanya spa. Ini namanya tempat usaha spa ini kemudian rusak. Sesungguhnya saya sendiri dengan teman-teman juga di spa. Jadi saya sangat ketat sekali bagaimana dandan mereka, berpakaian mereka. Bahkan pada satu spa yang kami kunjungi itu dilarang keras diminta boleh menerima tip. Begitu ketatnya, kalau ketahuan yang terima tip itu diberhentikan. Itu ada ya di dalam ketentuan ini ada asosiasi jadi, tadi ini yang kebijakan setiap perusahaan. Bukan asosiasi, kebijakan benar perusahaan. Jadi bahwasannya kalau ada mungkin oknum yang memberikan citra negatif terhadap usaha spa itu sendiri, kami sendiri sebenarnya keberatan atas ulah oknum tersebut. Kami sangat keberatan, silahkan ditertibkan. Ya, silahkan pemerintah menertibkan. Dan oleh sebab itu pula sesuai dengan peraturan gubernur yang ada yang terakhir ini bahwa semua usaha harus bergabung pada asosiasi yang mewadahi. Nah, ini terus terang saya jujur mengatakan kami walaupun punya anggota sekarang 135 spa di Bali, itu saya yakin itu hanya baru sebagian, mungkin tidak ada setengah daripada yang ada di Bali. Sehingga kontrol kami terhadap spa-spa yang tidak masuk dalam asosiasi agak sulit. Nah inilah pentingnya kalau kita masuk ke asosiasi sehingga kita bisa berjuang bersama-sama manakala ada persoalan-persoalan seperti sekarang kita hadapi ini. Demikian juga pembinaan kepada tenaga-tenaga yang ada di masing-masing terapis, kami terus mengadakan pembinaan. Jadi memang sebetulnya ya spa ini hal yang sangat positif kan. Pertama Pak Cok, dari izinnya jelas. Kemudian tadi di sana di lingkungannya itu memang ada terapis. Terapis pun tidak main-main sesuai dengan aturan. Prosesnya dia harus belajar, ada pendidikan. Ya. Akhirnya ada sertifikasi, tidak sembarangan ya Pak Jo ya. Nah inilah yang boleh dikatakan kekuatan lokal Bali. Ya, jadi ya kita nggak usah bicara yang lain lah, kita karena ada di Bali kita ngomong tentang spanya Bali. Spanya Bali harusnya kan berbeda. Jadi ada keluhuran, ada kelokalan, ada bisa healing, akhirnya bisa pengobatan gitu Pak Jo ya. Itu yang menjadi kekuatan kita. Iya, yang satu hal lagi yang membanggakan kita bersama sekarang justru yang menonjol spa-spa di Bali adalah penggunaan daripada obat-obat tradisional, lulur dan lain sebagainya. Ini kalau kita melihat kemajuan sangat luar biasa. Satu spa yang saya lihat di Poland itu 100% itu produk lokal dipakai, sampai nama spanya pun dipakai nama Bali. Oh iya? Iya, luar biasa. Ini kan luar biasa sekali. Jadi tidak saja memberikan lapangan pekerjaan bagi para terapis kita, kemudian tidak saja memberikan pendapatan kepada pemerintah PAD kita, tapi juga ini mempunyai dampak multiplier efeknya terhadap hasil-hasil produk kita di sini, rempah-rempah, herbal dan lain sebagainya yang kami gunakan ya. Baik. Waduh, memang jadi ya ini harus berjuang dong Pak Jo ya. Harus berjuang. Jadi memang tadi sepakat bahwa tidak semata-mata nilai besaran dulu ya. Harusnya itu mengikuti dari keinginan dari kawan-kawan PHRI, kemudian asosiasi juga bahwa klausul yang menyatakan bahwa spa itu adalah bagian dari hiburan tertentu tadi yang disesuaikan dengan pasal 58 itu harusnya dicabut. Iya. Dipisahkan. Itu yang mendasar. Perjuangan kami adalah itu yang mendasar. Nah, spa dikeluarkan dari kelompok hiburan itu. Berarti kalau dia dikeluarkan, berarti ya sudah tidak ada lagi aturan-aturan sudah tidak masuk pungutan besar pajak apa segala macam enggak ya kan? Jadi kan selama ini kan orang kan terkaitnya hanya pada 40%-nya Waduh, besar sekali. Tapi ada upaya minta keringanan bukan di sana persoalannya bukan keringanan. Bukan insentif kita meminta bukan itu gitu. Kami lebih
pada yang lebih substansi, bagaimana spa ini tidak masuk dalam kelompok hiburan sebagaimana tertuang dalam aturan-aturan yang ada selama ini. Baik ya, undang-undang tentang kepariwisataan tadi. Iya. Karena memang hakikinya memang dia posisinya di situ. Di situ. Supaya ya tadi, kalaupun ada yang stigma atau gambaran tentang negatif, itu oknum. Itu oknum. Ya mungkin bisa jadi ada, tapi ya inilah makanya pentingnya apa ya, mungkin di bawah payung organisasi ya ada pengawasan. Ya, ada pengawasan. Jadi tidak liar dalam tanda kutip. Tidak liar, betul. Yang akhirnya membawa Iya. hal yang negatif terhadap spa yang ada di Bali. Baik. Nah kalau dengan kawan-kawan di organisasi apa Bali Spa Wellness Association. Association itu sendiri tadi 135 anggota. Kalau dari kawan-kawan sendiri bagaimana Pak Cok selama ini? Ada bagaimana mengagemkan hati mereka ini? Kaget kan tiba-tiba harus, karena berlaku kalau nggak salah Januari sudah mulai berlaku tahun 2023 ya. Apa Ya, terhadap anggota yang di bawah asosiasi 1935 tentu komunikasi terus terjalin karena kami ada WA group dan lain sebagainya. Apa upaya-upaya kami baik dari asosiasi BSWA ataupun PHRI, jadi kami jelaskan juga apa hubungan BSWA dengan PHRI. BSWA ini adalah asosiasi di bawah PHRI Bali. Oh, di bawah PHRI Ya. Bali. Oh. Sedangkan PHRI Bali di bawah GIPI Bali. Makanya ada GIPI, ada PHRI, ada SPA. Di bawah PHRI itu ada sekitar 24 asosiasi yang bergabung di bawah kami. Karena aktivitas mereka juga ada di bawah hotel dan restoran. Di lingkup hotel dan restoran. Jadi kami ikut mengayomi mereka. Seperti halnya sekarang ada persoalan, PHRI Bali ikut menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Kami tidak lepas mereka berjalan sendiri. Gitu. Kalau persentase keanggotaan BSWA itu di antara hotel dan yang di luar itu bagaimana Pak Cok? 60% itu ada di hotel. Oh, 60% di Ya, hotel. lebih banyak di hotel. Oh, Ya. oke. Jadi bisa dibayangkan ketatnya peraturan di hotel juga kan. Bisa Iya, ketat iya. sekali peraturan di hotel. Jadi ya itu. Makanya kami sangat concern bagaimana mengembalikan posisi ini. Ya. Jadi memang di BSWA ini anggota pelaku usaha spa kalau bahasa kita itu ada yang memang 60% di bawah hotel, Langsung ada manajemen hotel lah. Iya, di bawah manajemen hotel. Pengawasan manajemen hotel. Kemudian yang 40% mereka berdiri sendiri. Iya. Berdiri sendiri. Oke. Nah, ini yang memang masih harus diperjuangkan. Tapi Iya. kalau kemarin kan kami dengar mau ada review judicial review. Kemudian ini tetap jalan atau bagaimana Pak Cok? Kalau keluar itu kan memang harus melakukan judicial review kan? Iya. Supaya undang-undang ini Iya. dikaji ulang. Dikaji ulang, iya. Kalau itu kemarin sudah sampai mana Pak? Ya karena ini Ke Mas Menteri sudah disampaikan juga? Sudah. Bahkan Mas Menteri waktu talkshow 2 hari yang lalu di Selas TV juga menyampaikan saya pastikan spa tidak masuk dalam hiburan. Tapi kata beliau, tapi undang-undang tidak begitu. Ini undang-undang 1 2022 kan sudah jelas di sana. Jadi karena ini undang-undang, tentu nanti yang kami jadikan pintu keluarnya adalah juga MK tentunya. Tidak bisa kami berada di luar itu gitu. Saran untuk minta keringanan kepada bupati, kepada wali kota, itu ada ruang di sana. Tapi yang lebih mendasar bagi kami bukan mengurangi atau memberikan kemudahan, insentif ya. bukan itu insentif, bukan itu. Tapi yang lebih mendasar bagi kami adalah bagaimana supaya ini bisa keluar dari hiburan tersebut. Biar tidak bersinggungan dengan undang-undang yang lain. Biar tidak bersinggungan dengan undang-undang yang lain. Itu kan yang penting Pak Cok ya. Dan kalau itu memang bisa kita lakukan, akhirnya memang ya tepat menurut pandangan kita, ini tepat. Kembali kita lagi dia. Dasarnya tadi, filosofinya spa itu terlebih untuk kita yang di Bali ya Pak Cok ya. Kan begini, kadang-kadang ironisnya begini, di luar negeri spa Bali, terapisnya, obat-obatannya sangat luar biasa dihargai. Gitu kan? Bahkan diberi ruang yang sangat luar biasa. Ada juga yang menyatakan, lah kok di tempat sendiri malah diberatkan. Iya, diberatkan ya itu. Itulah yang katakanlah kami merasa tidak dilibatkan. Tidak dilibatkan, padahal sesungguhnya kami dari Asosiasi Pariwisata di Bali yang tergabung di GIPI untuk kedepannya kami sedang mengarah kepada bagaimana membangun Bali ini sebagai spa destinasi. Ini tidak suatu hal yang sekedar atau satu mimpi, tidak. Karena potensi kita di Bali sangat luar biasa. Potensi healing herbal kita sangat luar biasa. Dan Bali, beberapa spa di Bali itu dapat penghargaan tingkat Asia.
Jadi sudah diakui dunia bahwa spa di Bali ini sangat bagus. Bukan saja metodenya, tapi juga bagaimana etikanya, bagaimana filosofinya. Ini sangat bagus sekali. Jadi ini merupakan suatu potensi yang menurut kami ini bisa dikembangkan justru di Bali, bukan malahan ditekan. Gitu. Betul. Ya. Ini kekayaan intelektual budaya kita ini. Baik, Pak Co, apa yang ingin disampaikan kepada pelaku bisnis dan juga mungkin pihak-pihak yang terkait lah yang nanti akhirnya yang kita pengen membantu supaya judicial review ini keinginan kita untuk mengeluarkan itu bisa berjalan. Gimana Pak Co? Ya, kesempatan baik ini ya pertama tentu pada pemerintah yang mohon nanti memberikan jalan keluar terhadap persoalan yang sedang kami hadapi sekarang ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian bagi teman-teman pengusaha spa yang ada di Bali, khususnya yang belum bergabung di bawah asosiasi BSWA, kami mohon mari kita bersama-sama sehingga perjuangan kita bisa lebih kuat. Kalau ada informasi kita bisa lebih cepat kita saling komunikasikan, dan kalau ada hal-hal seperti sekarang cepat kita bisa selesaikan dan kita bisa komunikasikan dengan pemerintah. Karena tentu pemerintah dalam hal ini yang dilihat adalah asosiasi yang mewadahinya sesuai dengan peraturan gubernur yang terakhir dikeluarkan. Jadi harapan saya dan mudah-mudahan Spa Bali makin maju, makin beretika, dan makin mengedepankan budaya Nusantara, khususnya budaya Bali yang sangat kita hormati, kita hargai. Baik. Terima kasih Pak Co Aceh atas waktunya. Dan nanti mohon izin Pak, boleh saya dikenalkan nanti dengan kawan-kawan dari BSWA ya, supaya kita juga ingin tahu sebetulnya apa sih yang dilakukan di sana. Segala macam. Sekali lagi terima kasih matur suksma Pak Co Aceh. Salam sehat selalu, rahayu selalu. Mudah-mudahan ke perjuangan bersama-sama ini kawan-kawan asosiasi dan juga semua yang terlibat stakeholder yang konsen terhadap kemajuan pariwisata dalam tanda kutip tadi. Tadi yang cukup menarik adalah spa menjadikan salah satu daya tarik pariwisata dan ini yang punya nilai jual. Kekuatan kita ini yang mau justru mau diangkat sebetulnya Baik. Matur semua Pak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan selamat berjuang, ada Pak. informasi yang bisa kami sampaikan kepada masyarakat, khususnya pada pelaku usaha. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak. Baik. Nah saudara jangan kemana-mana, nanti saya akan dikenalkan sama Pak Co Aceh. Karena Pak Co ada kegiatan yang lain, nanti mungkin saya akan bertemu dengan ketua ya Pak ya? Ketua asosiasi nanti Pak Co. Sekarang sudah pembina dulu. Pembina. Ketua. Oke. Nah, pendiri dulu, sekarang pembina. Oke. Nanti saya akan dikenalkan bersama beliau. Kemudian nanti kita akan membahas bagaimana sebetulnya spa, kemudian teman-teman yang ada di sana seperti apa. Oke. Jangan kemana-mana saudara, tetap ikut saya. Kita lanjutkan Sapa Redaksi On Location setelah yang satu ini. Ngiring Pak Cok, kayaknya harus kita diantar ke sana. Ya, jadi untuk lebih jelasnya mungkin ada baiknya kalau Mas bisa langsung melihat bagaimana sesungguhnya usaha spa yang ada di Bali. Siap. Ini kebetulan ada salah satu pengurus kami, Mbak Lulu. Silakan Mbak Lulu mungkin nanti bisa mengantar selaku pembina sekarang. Lulu pernah menjadi ketua BSWA untuk 10 tahun dan dia termasuk salah satu pendiri BSWA Bali tahun 2002. Saya yakin, dan sekarang juga yang perlu dicatat Mbak Lulu ini juga auditor untuk spa, bahkan tingkatnya udah internasional. Halo Lulu. Om Swastiastu. Bambang kali itu. Memang dulu diantar ke spa. Jadi dulu paham sekali karena auditor tahu sekali. Bukan hanya Indonesia dan Bali, negara asli di luar pun mengakui. Beliau sering diundang untuk memberikan pendidikan tentang spa. Matur semua, terima kasih Pak Co. Mohon izin saya dengan Ibu Lulu. Kita akan ngulik-ngulik tentang spa Bali ini. Mudah-mudahan lebih jelas lagi. Amin. Sebentar ya. Baik. Terima kasih Pak Co. Sampai ketemu ya. Terima kasih banyak. Ayo Pak. Dulu diantar dulu ya. Baik. Ayo. Mari. Terima kasih.